Bacaan Injil pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Bersama-sama kita katakan, kemuliaan bagi Kristus Juru Selamat kita. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Silakan duduk. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Berbicaralah pada setiap kami melalui firman-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Hari Ayah untuk yang ayah. Pagi ini saya buka WA saya dan yang ucapkan selamat Hari Ayah. Saya sendiri juga nggak tahu hari ini Hari Ayah. Oke, dan ada yang ingat minggu lalu kita belajar dari apa? Dari Yosua ya. Oke, pagi hari ini kita belajar dari seseorang yang lain. Dan judul khotbah saya pagi hari ini adalah mengubah kekecewaan menjadi berkat. Ada berapa yang pernah kecewa? Wah, enggak semuanya ya. Oke. Jadi kekecewaan dalam hidup, dalam keluarga adalah hal yang kita bisa harapkan terjadi. Coba lihat kiri kanannya. Kalau nggak ada kiri kanan, lihat ke belakangnya dan katakan, cepat atau lambat aku akan mengecewakanmu. Katakan, cepat atau lambat aku akan mengecewakanmu. Ayo. Nah, berapa banyak yang pernah kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan hidup? Jangan malu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah kecewa menjadi berkat. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita berbicara Mesir, mungkin yang paling ketiga adalah kisah spektakuler Yusuf. Ya, dia menjadi perdana menteri di sana dan akhirnya orang Israel tumbuh pesat di sana dan ada raja baru yang tidak mengenal mereka. Oke, suara saya kedengaran, ya. Oke, next. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Jadi pada saat itu Firaun sudah memerintahkan untuk membunuh anak-anak Israel. Ya, mereka diperintahkan untuk membunuh anak-anak Israel. Dan bayangkan kalau saudara punya anak, oke, nggak apa-apa. Kedengaran suara saya kan? Ya. Bayangkan kalau saudara punya anak, ini kebijakan yang mengecewakan tentunya. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengubah keadaan seperti ini menjadi berkat? Kalau kita punya anak pada masa itu, ini kebijakan yang sulit ya kan? Semua anak-anak lelaki Israel harus dibunuh. Jika kita menghadapi kekecewaan, satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu percaya kepada Tuhan. Next. Maka datanglah putri Firaun. Nah, perhatikan ini ya, di pasal 2. Untuk mandi di Sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Pada waktu itu kebijakannya adalah membuang ke sungai semua anak laki-laki. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya.
Ketika dibukanya, dilihatnya lah bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Yahudi. Perhatikan timingnya Tuhan. Ketika itu ada keluarga Israel yang melihat anaknya, mereka mempersiapkan tempat agar dia tidak tenggelam dan menghanyutkannya, bukan membiarkannya di sungai. Tapi ketika itu dilakukan, ternyata putri Firaun sedang berada di sungai. Ini kebetulan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia akhirnya ingin mengambil bayi itu. Next. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, karena kakak ini melihat dari jauh ya, kalau apa yang terjadi kepada bayi itu. Akan kupanggilkah bagi Tuhan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuhan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Next. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Malahan di situasi yang sulit terjadi berkat. Bayi itu diasuh oleh ibunya sendiri dan ibunya digaji lagi. Wah, ini luar biasa kan? Ketika anak itu telah besar, dibawalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Kalau ada yang namanya Musa, pastikan pintar berenang karena dia berasal dari air. Jadi perhatikan apa yang terjadi. Tuhan luar biasa. Mungkin kita merasa dalam situasi yang kita hadapi Tuhan tidak bekerja. Sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Malahan di dalam tempat yang sebelumnya, situasi yang kita pikir kesulitan, Tuhan berkarya begitu rupa, mendatangkan berkat bagi keluarga Musa. Ibunya juga diberikan upah. Jadi kalau kita sedang menghadapi kekecewaan, satu hal yang perlu kita lakukan yaitu percaya kepada Tuhan. Dan di kitab Ibrani, next. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Bayangkan, bukankah seharusnya Musa rindu disebut anak putri Firaun, rindu disebut anak pangeran Arab kalau sekarang ya, anak pangeran Dubai, semua kesenangan dunia, pendidikan yang terbaik pada masa itu Musa miliki. Tapi karena iman, dikatakan Musa menolak disebut anak putri Firaun. Ini menarik. Next. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dosa bisa memberikan kenikmatan sementara, tapi penyesalan selama-lamanya. Jadi ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Pertanyaannya, kenapa kok bisa Musa demikian beriman? Bukankah dia menikmati semua tradisi budaya Mesir pada saat itu? Bukankah dia menikmati semua kesenangan dunia yang mungkin hari ini kita bisa bayangkan? Dia setiap kali keluar iPhone terbaru mungkin dia punya, gak hanya 1, 5 mungkin kan, karena dia pangeran waktu itu. Tapi bagi dia itu sebuah penghinaan, dikatakan di dalam Alkitab. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Pertanyaannya, kenapa? Karena orang tua kandung Musa berhasil mempengaruhi Musa dengan baik, berhasil mempengaruhi iman Musa. Nah, hari ini kita yang memiliki orang tua, kalau anak kita masih kecil, di Alkitab dikatakan anak-anak itu seperti panah di tangan pahlawan. Kemana kita arahkan anak panah itu? Dan orang tuanya berhasil mempengaruhinya sedemikian rupa sehingga
Kesenangan dunia yang sudah dia di dalamnya, dia nggak cari lagi loh. Dia pangeran waktu itu. Dia meninggalkannya. Next. Kisah para Rasul ayat 7 sampai 22 ini juga pasal ini membahas tentang Musa. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kekuasaan dan pendidikannya dia tinggalkan demi panggilan Tuhan. Next. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Karena dia merasa dia adalah bagian dari orang Ibrani, akhirnya dia membunuh orang Mesir. Selanjutnya apa yang terjadi? Next. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Perhatikan jawabannya. Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikir dia, tentulah perkara itu telah ketahuan. Dan apa yang terjadi? Musa lari. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Ya, singkat cerita, di tanah Midian dia menolong gadis dan akhirnya dijodohkan ya kepada anaknya. Dan next, kalau bisa dirangkum, demikianlah kisah perjalanan kehidupan Musa. 40 tahun pertama dia adalah Mr. Somebody. Kenapa? Karena dia seorang pangeran. Pendidikan yang baik, mandiri, dia seorang yang impulsif, yang selalu mengikuti kata hatinya. Ya, kalau bahasa Garonya berhati-hati gitulah ya. Pokoknya dia ini nggak suka bunuh gitu kan. Tempat istana Mesir. Usianya dari lahir sampai 40 tahun dia di istana. Nah, akhirnya perjalanan kehidupannya kedua adalah Mr. Nobody. Dia menjadi gembala, kesepian, ketidakjelasan akan masa depan, dan mungkin di sana dia mulai merenungkan. Di mana tempatnya? Di padang gurun Midian. Berapa lama dia di sana menjadi Mr. Nobody? 40 tahun, usia 40 sampai 80 tahun. Kemudian perjalanan berikutnya dia menjadi extraordinary, percaya, taat, dan berserah. Di mana lokasinya? Perjalanan ke tanah perjanjian. Berapa usianya? Dia dipanggil umur 80 tahun dan usia hidupnya 120 tahun. Nah, next, apa yang terjadi ya? Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu, ia ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jadi kalau dia pekerjaannya gembala, apa yang saudara bayangkan? Ada AC-nya? Enggak ya? Apa yang dibayangkan? Panas, oke, apa lagi? Gembala tentunya kawannya domba. Setiap hari siang dan sore bek gitu kan. Dia datang pagi ini bek, besok bek, besoknya lagi bek. Bayangkan dia melakukan itu selama berapa lama? 40 tahun lamanya. Dan mungkin di dalam 40 tahun itu dia merasa, udahlah masa depanku sudah habis. Kenapa? Yang dijumpai dari bek. Dia pun mungkin tidurnya, ngoroknya juga udah bek. Pada saat itu dia lihatnya padang gurun, sekali-sekali mungkin teringat Mesir. Bagaimana mungkin dulu pun aku pangeran, menyelamatkan satu aja aku gak mampu. Ya udahlah, lupakanlah Mesir itu. Dipegangnya lagi dombanya, inilah masa depanku, habislah sudah. Jadi di masa padang gurun, akhirnya Musa merasakan ketenangan, keheningan. Jadi kalau kita dalam keheningan hidup kita, kekecewaan, itu bagus. Ini media bagi saudara untuk mendengar suara Tuhan.
Kalaulah tadinya ya Tuhan menampakkan diri bukan di sini, Tuhan menampakkan dirinya di mana? Di istana Semak Duri itu. Mungkin dia bilang, ya pangeran kan, matikan dulu api itu, gitu kan? Karena prajuritnya banyak. Dia mungkin gak mendengarkan. Kenapa kita jangan tanya, Tuhan gak berbicara kepadaku, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Tapi masalahnya kita mau dengar enggak? Itu masalahnya. Kenapa? Karena kita hidup dengan agenda kita. Kita hidup dengan sibuk dengan tujuan kita. Kemarin ya istri saya share, dia terinspirasi dari sebuah drakor, drama Korea. Bagus juga kata-katanya dia bilang. Ada yang bilang begini, tidak selamanya kita itu harus hidup dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita ini ciptaan, kita bukan pencipta, benar kan? Kita ini ciptaan, jangan lupa. Nah, oke, next. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar Semak Duri itu? Akhirnya karena dia kesepian, dia merasa tidak jelas, ini menarik perhatiannya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah Semak Duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Next. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Next. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi kita kadang-kadang merasa Tuhan gak mengerti apa yang kita alami. Tuhan memperhatikan penderitaan umatnya. Sebab itu ayat 8, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Ini masalahnya. Tuhan bilang aku telah turun. Kemudian next ayat 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Tuhan bilang aku turun, sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Jadi si Musa bingung, ini yang mana yang betul, Tuhan turun atau aku yang pergi, gitu kan? Untuk membebaskan umatku keluar dari Mesir. Jadi di sini kita belajar Tuhan dalam karyanya selalu bekerja sama dengan saudara dan saya. Next. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Wah, ini dia sudah rendah hati. Dia tak bilang aku kan dulu mantan pangeran, bisalah. Masih ingat aku beberapa kata Mesir gitu kan? Enggak, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saking Musa sudah benar-benar patah hatinya. Orang yang patah hati tidak menyombongkan diri lagi. Seringkali kita berpikir bahwa kita adalah jawaban untuk dunia. Wah, aku nih jawabannya gitu. Enggak. Musa di sini sudah rendah hati, malahan ada 5 alasannya. Next, ya. Next. Kok hilang? Alasan Musa. Siapakah aku ini? Ini yang pertama. Kemudian namanya siapa? Siapa nama Firaun itu? Namanya nanti gak tahu gimana. Yang ketiga, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Dulu aja aku bisa berbicara kepada mereka, mereka gak dengar. Tuhan, aku tidak pandai bicara, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah ini wajar kan, 40 tahun dia ngapain? Itu memang wajar. Dan Tuhan bilang, ya aku yang menciptakan mulutmu, nanti kalau nggak bisa berbicara, aku yang tolong kamu. Dia sudah nggak memegahkan diri lagi, dia nggak merasa self confidence lagi. Jadi syarat agar kita bisa dipakai Tuhan, kita harus God confidence, bukan self confidence. Dia habis self confidence-nya. Sudah nggak pede lagi dia hanya pede. Malahan yang terakhir, ini yang Tuhan marah. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang kau anggap patut. Ya, ini agak salah. Yang kau anggap patut, dan
Berapa tahun umur Musa pada waktu itu? Kembali yang tadi, umurnya 80 tahun. Jadi menurut riset, usia yang terbaik itu bekerja dalam 60 sampai 80 tahun. Ada yang sudah 60 tahun? Belum ya? Berarti kita masih young and wise, ya, muda dan bijak. Amin. Muda dan bijak. Oke. 80 tahun dia dipanggil Tuhan. Bayangkan, dia sekarang dipanggil untuk melakukan mimpinya waktu 40 tahun. Berapa banyak kadang-kadang karena situasi mimpi kita juga seperti nggak mungkin lagi lah. Benar ya? Sepertinya nggak akan bisa terjadi. Tapi pada saat itu justru, pada saat dia merasa nggak mungkin lagi, umur 80 tahun, Tuhan datang, Musa, aku mau memakai engkau. Next lagi. Oke. Balik, oke. Pada saat semua alasan-alasan yang diberikan, ini alasan orang yang rendah hati, orang yang, ini pelajaran kita beberapa bulan lalu, yang broken heart. Itu makanya Petrus katakan, rendahkanlah hatimu di bawah tangan kuat, tangan Tuhan yang kuat, bukan tangan kita yang kuat, supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Jadi Musa mengalami brokenness, mengalami patah hati, kekecewaan. Dia mau menyelamatkan orang Israel sendiri menolaknya. Siapa engkau? Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim kami? Akhirnya dia melarikan diri. Dia mengalami kekecewaan. Dia mengalami kesepian, ketidakjelasan akan masa depannya. Di dalam 40 tahun di padang gurun, di sanalah dia merenungkan. Hari ini, jika kita merasa padang gurun, situasi yang kita hadapi, kekecewaan itu penting. Kenapa? Pada saat kita kecewa, Tuhan berbicara kepada kita. Namun seringkali kita gak mau mendengar karena kesibukan kita. Waktu Daud, Tuhan berbicara tidak selamanya menampakkan diri. Waktu Daud berdosa, Tuhan berbicara lewat siapa? Tuhan berbicara lewat Nathan. Puji Tuhan, Daud mendengar. Sebenarnya Saul dan Daud ini sama-sama melawan Tuhan. Saul dibilangin, ya jogal ya kan, ya habislah gitu. Nah, sedangkan Daud berkata, Tuhan, setelah dikatakan kepadamu lah aku berdosa, dia bertobat. Kita perlu mengalami brokenness. Justru dari kekecewaan ini Tuhan sebenarnya berbicara kepada kita. Jika hari ini kita mengalaminya, dengarkan Tuhan berbicara. Tuhan mau bilang apa sih? Tuhan mau menggunakan saya untuk apa sih? Itulah padang gurun. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Ya, kita tahu akhirnya Musa perjalanannya ke Mesir disertai oleh Tuhan. Bukan gampang menghadapi Firaun, harus ada 10 tulah. Benar ya? Akhirnya Firaun melepaskan mereka, dan Musa melakukan apa yang menjadi impiannya waktu masih muda. Dia tidak hanya membawa 1 orang keluar dari Mesir, dia membawa 2 juta orang. Luar biasa, disertai dengan mukjizat yang luar biasa. Dan yang luar biasa, melalui ini semua, ini doa terakhir Musa. Dan ini juga ada lagunya. If your presence doesn't go with us, do not bring us up from here. Jika engkau tak bersertaku, aku tak mau berjalan. Akhirnya Musa bukan orang yang memegahkan diri lagi, orang yang bukan self-reliant, wah aku bisa, enggak. Dia tahu sejauh ini aku bisa melakukannya semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena aku pangeran Mesir, tapi semata-mata karena Tuhan yang bekerja melalui aku. Dan luar biasanya lagi, ini kan hero kan. Akhirnya Tuhan marah sama dia. Musa kok nggak bisa masuk tanah perjanjian? Itu pun dia oke. Coba saya tanya sekarang, kalau semua diambil dari kita, jabatan, pelayanan, dan satu-satunya yang kita punya adalah Tuhan, kira-kira kita happy nggak? Kalau kita nggak happy, berarti kita masih memegahkan diri kita. Kita masih proud akan diri kita. Makanya saya selalu bilang, saya ketemu Binsar, ketemu siapapun, kita ini ada waktunya pensiun, jadi pikirkanlah. Kenapa? Karena ini bukan tentang kami, ini tentang Tuhan.
Jadi sudah saya pikirkan dari sekarang, biar saya nanti waktunya pensiun juga tetap happy. Karena it's not about me, it's about God. Dan waktu kita merasa broken seperti itu, makanya kalau ditawarin apapun saya belajar, Tuhan aku nggak sanggup. Bilang begitu aja, jangan lupa, kalau aku pasti bisa lah Tuhan, jangan begitu. Kenapa? Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu dalam tangan Tuhan yang kuat, karena engkau akan ditinggikan pada waktu ini. Ini doa Musa. If your presence doesn't go with us, bahasa Indonesia ini, jika engkau tidak membimbing kami ya Tuhan, kami tidak mau berjalan. Akhirnya orang yang tadi pikir, wah dengan aku pangeran bisa menolong, ternyata nggak bisa apa-apa. Malahan setelah dia gagap, setelah bahasa kambing yang dia tahu, Tuhan bekerja extraordinary dalam kehidupannya. Tuhan mengubah kekecewaannya menjadi berkat. Dan sampai hari ini, Musa ini, ya makanya di Israel dibilang agama mereka juga agama Musa, untuk menghormati Nabi besar ini. Tapi luar biasanya ya, dia waktu dibilang nggak masuk di Gunung Transfigurasi, ya Yesus di sana bersama siapa? Musa dan Elia. Pada waktunya Tuhan, dia juga sampai di tanah perjanjian. Pagi hari ini mungkin kita banyak mengalami kekecewaan dengan keluarga dan lain sebagainya, situasi kita. Mari ubah kekecewaan kita menjadi berkat. Caranya percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa di dalam segala situasi Allah memegang kendali. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.